Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kembali tentang fisika. Kita akan mempelajari tentang rangkaian arus bolak-balik. Kita akan lihat sebuah rangkaian RLC. Kita akan coba kerjakan beberapa contoh soal tentang rangkaian RLC ya. RLC ini singkatan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Ada sebuah rangkaian RLC seri dihubungkan pada sumber arus bolak-balik yang tegangannya memenuhi persamaan V sama dengan 120 sin 2500T. Kemudian diketahui juga bahwa R-nya atau resistornya sebesar 300 ohm, L-nya atau induktornya adalah sebesar 320 mH, dan kapasitornya sebesar 1 mikrofarad. Tentukan arus maksimum yang mengalir dalam rangkaian RLC tersebut. Oke, ini kita lihat apa yang kita ketahui ya. Yang pertama, kita mempunyai sebuah persamaan arus bolak-balik, tegangan bolak-balik, yaitu V sebesar 120 sin 2500T. Selanjutnya kita punya hambatan sebesar 300 ohm. Kemudian induktornya atau induktansi dirinya sebesar 320 mH atau 3,2 kali 10 pangkat min 1 Henry atau 0,32 Henry ya. Dan yang terakhir kita punya kapasitornya sebesar 1 mikrofarad atau sebesar 1 kali 10 pangkat min 6 farad ya. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa besar daripada arus maksimum ya, IM itu berapa. Oke, mari kita selesaikan. Langkah pertama kita tuliskan dulu dari persamaan tegangan. Kita peroleh V sama dengan 120 sinus 2500T, dan ingat bahwa persamaan tegangan ini sama dengan Vm dikalikan sin omega T. Nah, dari persamaan ini kita bisa peroleh ada dua hal ya. Yang pertama adalah Vm-nya. Vm-nya dari persamaan ini kita dapat 120 V ya. Kemudian yang kedua kita mempunyai omega atau kecepatan sudutnya sebesar 2500 radian per second ya. Itu yang kita dapatkan atau kita peroleh dari persamaan tegangan. Oke, selanjutnya kita mau hitung reaktansi induktif ya, atau XL. XL-nya itu kita peroleh dengan mengkalikan omega atau kecepatan sudut dengan induktansi, yaitu sebesar 2500 dikalikan 0,32, kita peroleh XL-nya atau reaktansi induktifnya sebesar 800 ohm. Selanjutnya lagi kita mau hitung yang kedua adalah reaktansi kapasitifnya. Nah, kalau untuk reaktansi kapasitif itu adalah XC, ini sama dengan 1 per omega C ya. 1 per omega C, kita masukkan angkanya, ini sama dengan 1 dibagi dengan 2500 dikalikan dengan 1 kali 10,6, sehingga kita peroleh XC nya adalah sebesar 400 ohm ya. Ini adalah reaktansi kapasitifnya. Selanjutnya kita mau hitung impedensinya. Oke, impedensinya atau Z itu sama dengan rumusnya akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Kemudian kita masukkan angkanya. R-nya adalah sebesar 300 dikuadratkan ditambah 800 min 400 dikuadratkan, sehingga kita peroleh Z itu sebesar akar dari 300 kuadrat tambah 400 kuadrat, dan kita selesaikan, kita dapat impedensinya adalah sebesar 500 ohm ya. Oke, selanjutnya kita mau cari besar arus maksimum. Arus maksimum itu kita cari dengan membagi Vm dengan Z ya. Vm dibagi Z, kita peroleh Vm nya tadi adalah 120, Z nya adalah sebesar 500 ohm, sehingga kita peroleh arus maksimum sebesar
0,24 ampere. Ya, mudah sekali ya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Oke, ini ada gambar ya. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Ada sebuah rangkaian RLC, ada punya hambatan sebesar 8 ohm, kemudian induktansinya sebesar 32 mH, dan yang terakhir kita punya kapasitor sebesar 800 mikrofarad dihubungkan pada sebuah sumber tegangan yang besarnya adalah 120 volt, kemudian punya kecepatan sudut sebesar 125 radian per second. Yang harus kita cari adalah besar beda potensial pada resistor, induktor, dan kapasitor. Oke. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang kita ketahui. Tadi saya sudah banyak sebutkan ya. Yang pertama R-nya adalah sebesar 8 ohm. Kemudian L-nya adalah sebesar 32 mH atau 0,032 Henry. Ya, atau 3,2 kali 10 pangkat min 2 Henry. Dan yang terakhir C-nya sebesar 800 mikrofarad atau 8 kali 10 pangkat min 4 farad. Ya. Selain itu kita juga punya V-nya sebesar 120 volt, dan terakhir omeganya atau kecepatan sudutnya sebesar 125 radian per second ya. Oke, ini semua data yang kita punya. Selanjutnya lagi kita tuliskan dulu apa yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal ada 3 macam. Yang pertama adalah VR-nya berapa, VL-nya berapa, dan terakhir VC-nya berapa ya. Oke, mudah sekali. Kita selesaikan dulu satu-satu. Yang pertama kita hitung reaktansi induktifnya. Reaktansi induktif di soal yang pertama juga saya sudah jelaskan bahwa XL sama dengan omega kali L. Berarti ini kita peroleh 125 dikalikan dengan 3,2 kali 10 pangkat min 2. Kita peroleh XL-nya adalah sebesar 4 ohm ya. Selanjutnya kita cari reaktansi kapasitifnya. Reaktansi kapasitif itu XC sama dengan 1 per omega C ya. Ya, kita masukkan angkanya. Kita peroleh sama dengan 1 dibagi omeganya adalah 125 dikalikan dengan C-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 4. Kita peroleh XC-nya sebesar 10 ohm ya. Oke, selanjutnya kita mau hitung impedansinya. Impedansinya atau Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC dikuadratin. Kita masukkan angkanya semua, kita peroleh akar dari 8 kuadrat ditambah 4 min 10 dikuadratin, 4 min 10 sama dengan min 6 dikuadratkan, kita peroleh Z-nya sama dengan 10 ohm. Ya, ini simple sekali. Selanjutnya setelah kita dapatkan Z, kita hitung dulu arus yang mengalir pada rangkaian, kuat arusnya. I sama dengan V dibagi Z. Kita peroleh besarnya arus yang mengalir pada rangkaian adalah sebesar 120 dibagi 10. Berarti kita dapat I-nya adalah sebesar 12 ampere. Ya, jadi arus yang mengalir pada rangkaian pada gambar tersebut adalah sebesar 12 ampere. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan rangkaian seri ya. Karena rangkaian seri berarti arus yang mengalir di resistor, induktor, dan kapasitor sama semua, yaitu sebesar 12 ampere. Setelah kita ketahui, kita hitung tegangan resistornya atau VR, itu sama dengan I dikali R. Kita peroleh I-nya 12, R-nya 8, sehingga untuk tegangan resistornya adalah sebesar 12 kali 8, 96 volt. Dan selanjutnya dengan cara yang sama kita hitung tegangan di induktor, itu kita kali VL itu sama dengan I dikalikan XL, kita peroleh 48 ya, 12 dikali 4. Dan terakhir untuk tegangan kapasitor kita kalikan I dikali dengan XC, kita peroleh VC nya adalah sebesar 120 volt ya. Oke, sangat sederhana sekali untuk menghitungnya ya. Selanjutnya lagi contoh soal yang ketiga, kita gambarkan lagi, ada sebuah gambar lagi. Nah, ini rangkaiannya berbeda ya. Untuk
ohmnya adalah sebesar, atau resistornya sebesar 500, kemudian induktansinya adalah sebesar 8 Henry, dan terakhir kapasitas kapasitor sebesar 50 mikrofarad. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan frekuensi resonansi, ya. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu yang kita ketahui, bahwa R sebesar 500 ohm, kemudian L-nya adalah sebesar 8 Henry, dan terakhir kapasitas kapasitornya sebesar 50 mikrofarad atau 5 kali 10 pangkat min 5 farad, ya. Kemudian yang ditanyakan di soal ini adalah frekuensi resonansi, ya. Oke. Nah, untuk frekuensi resonansi itu akan tercapai jikalau XL-nya itu sama dengan XC, ya. Jadi untuk frekuensi resonansi XL sama dengan XC, kita jabarkan XL-nya yaitu omega kali L, dan XC-nya adalah 1 per omega kali C. Kita gabungkan yang omega dengan omega, kita peroleh omega kuadrat, L-nya pindah ke kanan jadi 1 per LC. Jadi omega kuadrat sama dengan 1 dibagi LC, dan selanjutnya kita tuliskan kembali omega di akar, ya. Jadi akar kiri kanan kanan, kita dapat omega sama dengan akar dari 1 per LC. Jangan lupa bahwa omega itu adalah 2πf, ya. Ini adalah untuk resonansi. 2πf sama dengan akar dari 1 per LC. Akhirnya kita peroleh bahwa frekuensi resonansi dapat kita cari dengan menggunakan rumus F sama dengan 1 per LC, akar di dalam akar, kemudian dikalikan lagi dengan 1 per 2pi, ya. Oke, ini adalah persamaan untuk mencari frekuensi resonansi, ya. Dari persamaan ini kita masukkan angkanya, kita peroleh frekuensi sama dengan 1 per 2pi, akar dari 1 dibagi 8 dikali 5 kali 10 kali 5, kita peroleh sama dengan 1 per 2pi di akar dari 2500, berarti frekuensinya adalah sebesar 25 per VHz, ya. Oke, sederhana sekali, ya. Oke. Ya, demikianlah video pembahasan tentang contoh soal dan pembahasan dari rangkaian RLC. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.